Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Nisa. Semoga kalian yang sedang menonton ini dalam keadaan sehat semua ya. Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki pada bab bangun ruang sisi datar. Pada bagian ini kita akan mempelajari terkait kubus. Oke, so kita mulai saat ini. Bangun ruang sisi datar. Nah, di kelas 8 ini kita akan mempelajari beberapa bangun ruang sisi datar. Di antaranya ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, kenapa sih ini semua disebut dengan bangun ruang sisi datar? Nah, karena bangun ruang tersebut ditutupi oleh sisi-sisi yang merupakan bidang datar. Nah, apakah ada yang sisi lengkung? Ada, nanti di kelas 9 kita akan mempelajari terkait bangun ruang sisi lengkung. Namun, pada video kali ini kita akan mempelajari semua tentang kubus. Nah, sebelumnya Miss Nisa akan menyampaikan tujuan menonton video ini. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, mengetahui definisi kubus. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring kubus. Yang ketiga, menentukan luas permukaan kubus. Dan yang terakhir, mengetahui dan menentukan volume dari kubus. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu kubus? Nah, banyak banget loh barang-barang yang di sekitar kita yang bentuknya itu seperti kubus. Contohnya seperti berikut ini. Ada dadu, rubik, kotak tisu, kemudian ada kotak kado, dan lainnya. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Jika kita sketsakan dalam 2 dimensi, kubus akan seperti pada gambar di samping. Kita beri nama, misalkan kubus di samping adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari gambar di samping, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari kubus. Nah, unsur kubus yang pertama, apa sih? Oke, yang pertama adalah memiliki 6 sisi yang sama besar. Apa saja sisinya? Oke, kita lihat ada A, B, F, E, B, C, G, F, D, C, G, H, A, D, H, E, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Oke, kalian bisa membayangkannya kan? Untuk unsur yang kedua, yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Apa saja rusuknya? Ada AB, BC, CD, dan DA. Kemudian AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Udah 12 rusuk kan? Kalian bisa melihatnya? Oke, untuk unsur yang terakhir yaitu memiliki 8 titik sudut. Kalian bisa melihatnya ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, itu semua adalah unsur-unsur dari kubus. Nah, jika kubus ini dibuka, maka gambarnya akan seperti gambar yang ada di sampingnya. Nah, seperti namanya, kubus ini terdiri dari 6 persegi yang sangat besar. Terlihat bukan? Kubus ini adalah 6 persegi yang saling keterkaitan satu sama lain. Nah, untuk persegi yang berwarna pink merupakan alas dan tutup dari kubus ini. Nah, jika pada alasnya ini ada titik A, B, C, D, maka kalian bisa membayangkan titik-titik yang lain ya. Nah, gambar kubus yang dibuka ini adalah bernama jaring-jaring dari kubus. Apakah bisa diterima? Semoga bisa diterima ya. Nah, sekarang kita memasuki pada luas permukaan kubus. Apa itu luas permukaan? Nah, luas permukaan merupakan luas dari seluruh sisi yang menutupi bangun ruang tersebut. Untuk kubus, tadi kita sudah mengetahui bahwa kubus itu terdiri dari 6 buah persegi yang sama besar. Seperti gambar di samping, pada jaring-jaring kubus, kubus itu terdiri dari 6 persegi yang sama besar. Nah, berarti luas permukaan kubus merupakan 6 kali luas dari persegi itu. Nah, jika kita misalkan atau kita simbolkan bahwa rusuk dari persegi ini merupakan R, maka luas permukaan kubus itu adalah 6 kali R kuadrat atau 6 kali R kali R, sehingga luas permukaan dari kubus ini adalah 6 R kuadrat. Apakah bisa dipahami? Volume kubus. Apa itu volume? Volume merupakan isi atau kapasitas dari bangun tersebut. Jadi, kalau volume kubus berarti isi atau kapasitas dari kubusnya. Nah,
Ternyata untuk mengetahui volume, kita cukup mengalihkan luas alas dikalikan dengan tinggi dari bangun ruang tersebut. Nah, konsep ini tidak hanya untuk kubus saja, tetapi juga untuk bangun ruang seperti balok, prisma. Nah, sekarang untuk volume kubus. Nah, kubus itu sendiri terdiri dari 6 persegi yang sama besar. Berarti jika rusuk dari kubus itu kita misalkan dengan R, maka luas alas dari kubus itu merupakan luas persegi atau R kuadrat. Nah, sedangkan tinggi dari kubus itu adalah R juga. Berarti ketika volume itu adalah luas alas kali tinggi bangun, maka volume kubus adalah R kuadrat dikalikan R, atau volume kubus itu diperoleh dari R pangkat 3. Apakah bisa dipahami? Nah, supaya kalian paham mengenai dua rumus yang tadi terkait luas permukaan kubus dan volume kubus, maka mari kita praktekkan pada contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Nah, di antara gambar berikut, manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? Untuk menjawab pertanyaan ini, Miss Nisa menampilkan ada 11 jaring-jaring seperti gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut terdapat persegi yang berwarna ungu dan kuning. Nah, untuk persegi yang berwarna kuning merupakan alas dari kubus. Untuk persegi yang berwarna ungu merupakan tutup dari kubus. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk jaring-jaring yang pertama. Jaring-jaring pertama ini merupakan jaring-jaring kubus ya, karena seperti gambar di samping. Nah, jika kita bayangkan, maka alasnya adalah ini dan tutupnya ini. Apakah sudah terbayang jika itu dibentuk menjadi kubus? Oke, kita lanjut pada jaring-jaring yang kedua. Jaring-jaring yang kedua ini juga merupakan kubus karena gambarnya seperti ada di sana. Nah, jika kita bayangkan, maka alasnya ada di sini dan tutupnya di sini. Bisa dibayangkan kan kalau dibentuk akan menjadi kubus. Kemudian untuk jaring-jaring yang ketiga. Jaring-jaring yang ketiga ini bukan merupakan kubus ya. Karena jaring-jaring ini jika kita satukan nanti akan bertabrakan. Nah, tabrakannya itu ada di sini. Nah, untuk gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini juga merupakan jaring-jaring dari kubus karena gambarnya seperti ada yang di samping. Nah, kemudian untuk alasnya ada di sini dan tutupnya di sini. Apakah bisa dipahami dan dimengerti perbedaan dari kubus itu sendiri dan jaring-jaringnya? Contoh soal yang kedua. Nah, hitunglah luas permukaan bangun berikut. Bangun di samping sudah terlihat bahwa kubus karena terdiri dari 6 persegi yang sama besar dan rusuknya sama panjang yaitu 4 cm. Maka kita ketahui bahwa R dari kubus adalah 4 cm. Tadi yang ditanyakan adalah luas permukaan. Kita sudah ketahui bahwa luas dari permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat, sehingga kita tinggal substitusikan. Diperoleh L sama dengan 6 dikali 4 kuadrat. Jadi L sama dengan 6 kali 16. Diperoleh L sama dengan 96. Sehingga luas permukaan dari kubus adalah 96 cm kuadrat. Diingat ya, satuan dari luas adalah kuadrat atau pangkat 2, sehingga luas permukaan satuannya adalah cm kuadrat. Bisa dipahami? Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Terdapat soal cerita di samping. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Oke, jadi dari soal tersebut yang dapat kita ketahui adalah R karena berbentuk kubus. R dari kubus atau rusuknya adalah 1,4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Ingat kembali, kata kunci dari soal ini adalah mengisi. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa isi atau kapasitas sebuah bangun merupakan volume, sehingga di soal ini yang ditanyakan adalah volume karena bak mandi yang ada di samping ini adalah
berbentuk kubus, maka yang ditanyakan adalah volume dari kubus. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa volume dari kubus adalah R pangkat 3. Jadi kita tinggal substitusikan informasi yang didapatkan, yaitu R 1,4 meter pada rumus volume, sehingga V sama dengan 1,4 pangkat 3. Didapatkan V sama dengan 2,744 meter pangkat 3. Nah, diingat ya, satuan dari volume merupakan kubik atau pangkat 3. Nah, jadi banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh adalah 2,744 meter pangkat 3. Apakah bisa dipahami? Oke, itu tadi adalah video pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar kubus. Untuk video yang selanjutnya mengenai bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. So, tunggu ya. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Oke, terima kasih sudah menonton.